Kata sang pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 476-480. Bab 476. Setelah melihat Fendi Zanders membuka gerbang villa, semua orang yang hadir terdiam. Mereka merasa semua ini seperti mimpi, yang terkesan sedikit tidak nyata. Dan orang-orang yang sebelumnya masih meragukan identitas Fendi Zanders di dalam hatinya, tidak ada yang berani meragukan Fendi Zanders pada saat gerbang villa dibuka. Seseorang yang bisa membeli villa senilai ratusan juta, apalagi yang bisa dia lakukan jika dia bukan tiran lokal. Mungkinkah orang kaya misterius di Jiangcheng kita adalah Fendi Zanders? Li Yan bergumam dengan ekspresi bingung. Li Yan, apakah temanmu itu dapat diandalkan? Jika Fendi Zanders ini benar-benar generasi kedua yang kaya, maka kami telah menyinggung Fendi Zanders sampai mati hari ini. Chen Qianqian berteriak pada Li Yan seolah dia sedikit takut. Aku tidak tahu. Li Yan mengertakkan gigi dan menjawab dengan ekspresi yang sangat tidak berdaya. Oke, berhenti berdiri di sini, masuk dan lihat. Mina tahu bahwa Fendi Zanders telah membuka gerbang villa. Sekarang masalahnya telah berkembang hingga saat ini, bahkan jika Mina pergi, tidak ada yang berubah. Jadi sekarang dia hanya ingin orang-orang seperti Chen Qianqian masuk dan melihat-lihat, dan meninggalkan tempat ini secepat mungkin setelah membacanya. Setelah mendengar kata-kata Mina, Chen Qianqian dan yang lainnya tidak bisa menahan keraguan sejenak, lalu berjalan menuju mansion dengan langkah. Setelah memasuki villa, semua orang yang hadir, termasuk Mina, dikejutkan dengan dekorasi di dalam villa. Karena mereka belum pernah melihat villa semewah itu seumur hidup mereka. Lantainya dilapisi marmer hitam, ubinnya seterang cermin, dan lampu kristal cantik memancarkan semburan cahaya yang menyilaukan. Hal ini disebabkan tingginya kekayaan bersih pemilik villa ini. Selain itu, Li Yan tahu bahwa kaligrafi dan lukisan antik yang tergantung di dinding villa ini semuanya tak ternilai harganya, dan sepasang secara acak akan berharga puluhan juta. Bayangkan saja, betapa kayanya seorang tiran lokal untuk tinggal di villa seperti itu. Benar-benar tidak mungkin semua orang mengasosiasikan Fendi Zanders yang berpakaian buruk di depannya dengan villa mewah seperti itu. Untuk sesaat, semua orang menatap kosong ke tempatnya, dan tidak ada yang berani bergerak dengan santai. Karena mereka semua khawatir jika barang-barang yang ada di villa itu rusak, mereka tidak akan mampu membayarnya meskipun mereka menjual dirinya sendiri. Tapi Fendi Zanders memasang ekspresi santai di wajahnya. Ia langsung duduk di atas sofa dan berkata dengan tenang, villa ini memiliki 4 lantai. Bukankah kamu selalu ingin masuk dan melihat-lihat? Sekarang kamu bisa berkunjung sesukamu. Setelah semua orang mendengar kata-kata Fendi Zanders, mereka masih tidak bereaksi sama sekali, dan berdiri tercengang di depan pintu, tidak berani bergerak dengan santai. Zanders, Fendi Zanders, apakah villa ini benar-benar milikmu? Setelah ragu-ragu selama 2 detik, Chen Qianqian tergagap dan bertanya pada Fendi Zanders. Kamu pernah menanyakan pertanyaan ini kepadaku sebelumnya. Sekarang setelah aku membawamu masuk, apakah kamu masih tidak percaya bahwa villa ini milikku? Fendi Zanders berkata dengan ringan. Semua orang melihat posisi Fendi Zanders dengan ekspresi terkejut di wajah mereka, begitu terkejut hingga mereka bahkan tidak bisa berkata-kata. Karena mereka merasa apa yang terjadi hari ini sungguh luar biasa. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah rumah besar No. 1 kami di kota Jiangcheng. Harganya setidaknya 300 juta yuan. Siapapun yang dapat tinggal di villa ini harus memiliki kekayaan setidaknya 1 miliar yuan. Fendi Zanders hanyalah orang biasa. Bagaimana dia bisa memilikinya? Apakah Anda memenuhi syarat untuk tinggal di villa ini? Li Yan merasa seolah-olah 10.000 kuda liar berlari kencang di kepalanya. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Fendi Zanders di depannya sebenarnya adalah pemilik villa. Jiang Xiaoling, Su Mengying, Wei Daqiang, Yang Chao dan yang lainnya semuanya menatap sekeliling dan membuka mulut lebar-lebar. Selain kaget, mereka juga kaget. Keluarga Wei Daqiang awalnya berkecimpung dalam bisnis real estate, jadi dia tahu persis berapa nilai villa itu. Mereka tidak percaya bahwa Fendi Zanders, yang berpakaian sangat biasa, bisa tinggal di rumah yang begitu mengejutkan. Karena keadaan sudah seperti ini, kita hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya. Mina juga sangat terkejut saat ini, namun dia mampu tetap tenang, karena hanya dia yang tahu bahwa Fendi Zanders sama sekali bukan pemilik villa ini. Fendi Zanders bisa masuk hanya karena dia mendapat kunci dari bagian penjualan. Setelah mengatakan ini, Mina langsung masuk ke dalam villa. Setelah Chen Qianqian dan yang lainnya ragu-ragu sejenak, mereka buru-buru mengikuti Mina ke dalam villa. Melihat dekorasi megah di dalam villa, Jiang Xiaoling, Su Mengying dan lainnya bahkan tidak berani mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar. Semua tindakan mereka sangat hati-hati, karena mereka khawatir jika mereka merusak sesuatu, bahkan jika mereka menjualnya, mereka akan mendapat kompensasi. Maaf.
Dan Mina ragu-ragu sejenak, menatap Fendi Zanders yang sedang duduk di sofa, dan berkata dengan lembut, Fendi Zanders, bisakah kamu keluar bersamaku? Ada yang ingin kukatakan padamu. Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk melihat sampai di Mina, dia tahu apa yang ingin Mina katakan padanya saat ini. Lagi pula, Mina tidak mengetahui hubungannya dengan villa ini. Fendi Zanders tiba-tiba menjadi pemilik villa ini. Mina mungkin tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Fendi Zanders merasa dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk berbagi segalanya dengan Mina. Perjelas semuanya. Bagaimanapun, Cleo Fei Lin sudah mengetahui identitas asli Fendi Zanders. Alasan mengapa Fendi Zanders masih menyembunyikan identitasnya dari orang lain hanya karena dia khawatir semua orang akan tahu bahwa dia adalah orang kaya generasi kedua yang sangat kaya, yang akan mempengaruhi hidupnya. Dampaknya sangat besar. Tapi sekarang, karena masalah telah berkembang hingga saat ini, bahkan jika Fendi Zanders ingin menyembunyikan identitasnya, dia mungkin tidak akan bisa menyembunyikannya lagi, jadi sebaiknya dia menjelaskan semuanya dengan jelas. Bagus. Fendi Zanders memandang Mina dan mengangguk sedikit, lalu bangkit dan mengikuti Mina menuju luar villa. Kikian, Meng Ying, kamu bisa melihat-lihat baik-baik di sini, aku akan keluar dan berbicara dengan Fendi Zanders. Mina menoleh dan membisikkan beberapa patah kata kepada teman-temannya, lalu berjalan keluar villa dengan Fendi Zanders yang mengenakan sepatu hak tinggi. Setelah keluar dari villa, Fendi Zanders berhenti di pintu masuk villa, lalu menoleh dan berkata kepada Mina, Mina, meskipun kamu tidak berencana mencariku, aku berencana untuk memberitahumu dengan jelas. Aku telah membohongimu selama ini. Bab 477. Pintu masuk villa. Ketika Fendi Zanders tahu bahwa dia mungkin tidak dapat menyembunyikan identitasnya, dia langsung memanggil Mina, dan kemudian berencana untuk mengakui identitasnya kepada Mina. Fendi Zanders memandang Mina di depannya, dan berkata dengan ekspresi yang sangat tulus, Mina, sebenarnya, aku telah berbohong kepadamu selama beberapa hari terakhir, aku tidak sama sekali. Tentu saja aku tahu kamu bohong padaku. Padahal, villa ini sama sekali bukan milik temanmu, kan? Tapi yang tidak disangka Fendi Zanders adalah sebelum dia selesai berbicara, Mina menatap Fendi Zanders dengan mata berair besar dan berteriak pada Fendi Zanders dengan penuh semangat. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Mina, dia membeku sesaat, dan sedikit keraguan melintas di wajahnya. Fendi Zanders, saya memahami situasi Anda dengan sangat baik. Anda hanyalah seorang siswa miskin, dan Anda biasanya mengandalkan pesan antar makanan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Anda tidak punya uang atau kemampuan untuk membeli villa ini, jadi villa ini pasti itu bukan milik Anda. Mina memandang Fendi Zanders dan terus berbicara dengan keras. Mina, aku. Fendi Zanders membuka mulutnya dan ingin menjelaskan. Fendi Zanders, sekarang hanya kita berdua, kamu tidak akan berbohong padaku, kan? Mina mengerutkan kening dan bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Berbohong? Apa yang aku bohongi? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya pada Mina. Saat ini, dia jelas bingung dengan apa yang dikatakan Mina, karena Fendi Zanders awalnya berencana untuk mengakui hal ini kepada Mina, tetapi dia tidak pernah menyangka Mina akan menanyainya terlebih dahulu. Fendi Zanders, bisakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Dari mana kamu mendapatkan kunci villa ini? Mina berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi sangat cemas. Bukankah aku sudah memberitahumu dengan jelas sebelumnya? Villa ini adalah... Fendi Zanders, kamu masih menganggapku bodoh, bukan? Mina menatap Fendi Zanders dengan mata berair besar, lalu melanjutkan, apakah kamu masih ingin memberitahuku bahwa villa ini milik temanmu? Kalau begitu beritahu aku siapa temanmu. Rakyat. Mengapa dia tidak tinggal di villa mewah seperti itu? Melihat Mina di depannya, Fendi Zanders terdiam sesaat. Fendi Zanders tahu bahwa mustahil bagi Mina untuk percaya bahwa dia adalah orang kaya kedua generasi saat ini. Karena Mina bahkan tidak percaya bahwa Fendi Zanders mengenal teman generasi kedua yang kaya, apalagi Fendi Zanders sendiri adalah teman generasi kedua yang kaya. Jika villa ini bukan milik teman saya, mengapa harus saya punya kunci villa ini? Fendi Zanders bertanya pada Mina sambil tersenyum. Kamu pasti bekerja di bagian penjualan selama liburan musim panas, jadi kamu bisa diam-diam mendapatkan kunci villa ini, kan? Mina berteriak pada Fendi Zanders dengan penuh semangat. Dahi. Melihat Mina, Fendi Zanders tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak menyangka bahwa Mina mengira dialah kunci villa yang telah dia curi. Jika menurutmu begitu, maka tidak ada yang bisa kulakukan. Fendi Zanders menjawab Mina tanpa ekspresi. Awalnya Fendi Zanders berencana untuk menjelaskan masalah ini dengan jelas kepada Mina, namun apa yang dikatakan Mina kali ini membuat Fendi Zanders sangat muak, karena dia tidak menyangka Mina akan mengira bahwa dia telah mencuri kunci villa. Fendi Zanders, saya tahu Anda mencuri kunci villa untuk membantu saya, tetapi tahukah Anda betapa berbahayanya? Anda berasal dari departemen penjualan, dan Anda harus melakukannya. Sangat jelas bahwa orang yang dapat membeli villa seperti itu pasti kaya dan punya latar belakang.
Sekarang kamu biarkan semua temanku masuk ke villa ini. Kalau ada yang tahu, kita semua akan kamu ditangkap karena pencuri, tahukah kamu? Mina berteriak pada Fendi Zanders dengan penuh semangat. Bagaimana kalau ku bilang padamu kalau villa ini sebenarnya milikku? Fendi Zanders berkata pada Mina tanpa ekspresi. Villa ini milikmu. Mina tersenyum tak berdaya setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, lalu berkata dengan suara rendah, Fendi Zanders, kapan ini, dan kamu masih ingin bercanda denganku di sini? Tahukah kamu berapa harga villa ini? Bagaimana kamu bisa punya uang untuk membeli villa ini? Hehe. Fendi Zanders memandang Mina dan tersenyum, tetapi tidak banyak bicara. Faktanya, Fendi Zanders juga tahu bahwa wajar jika Mina meragukannya sekarang. Lagi pula, harga villa ini memang sangat mencengangkan. Jika Fendi Zanders tidak mewarisi warisan Li Xiuqian, dia mungkin tidak akan mampu membeli villa ini dengan uang yang diperolehnya dalam hidup ini. Toilet di villa. Oke, Fendi Zanders, aku sangat menghargai kamu bisa membantuku sekarang, dan aku tahu kamu mencuri kunci villa demi kebaikanku sendiri, tetapi sekarang jika seseorang mengetahui bahwa kita menyelinap ke dalam villa, jika tidak, maka kita pasti tidak akan bisa makan, jadi kita berdua harus segera menemukan jalan. Mina mengerutkan kening dan berteriak pada Fendi Zanders. Pikirkan cara. Fendi Zanders memandang Mina dengan bingung, lalu mengerutkan kening dan bertanya, apa yang bisa saya lakukan? Pikirkan cara untuk mengeluarkan teman saya dari villa ini, karena ketika kami masuk, penjaga keamanan sudah melihat kami, dan mereka pasti akan menyelidiki identitas Anda. Jika penjaga keamanan mengetahui bahwa Anda bukan pemilik villa ini, mereka pasti akan menangkap kita semua. Apakah Anda mengerti maksud saya? Mina berkata kepada Fendi Zanders dengan cemas. Begitu. Fendi Zanders memandang Mina dan mengangguk sedikit. Jadi setelah kita kembali, biarkan saja teman-temanku melakukan tur singkat, dan jangan katakan bahwa kamu akan meminjamkan villa ini kepada Chen Qianqian untuk pesta ulang tahun, karena jika itu pesta ulang tahun, itu akan memakan waktu terlalu lama. Mungkin ditemukan oleh pemilik villa. Mina memandang Fendi Zanders dan melanjutkan. Tapi Fendi Zanders berdiri di sana dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu mengangguk ringan dan berkata, oke, saya mengerti. Bagus kalau kamu tahu, setelah kamu masuk sebentar, jangan katakan apa-apa, biar ku beritahu, apa kamu mengerti. Mina tampak sedikit gelisah, memandang Fendi Zanders dan terus menasihati. Jangan khawatir, aku sudah ingat apa yang kamu katakan tadi. Fendi Zanders menjawab Mina dengan ekspresi sangat tidak berdaya. Faktanya, Fendi Zanders tahu di dalam hatinya bahwa kekhawatiran Mina tidak diperlukan. Bagaimanapun, pemilik sebenarnya adalah Fendi Zanders, dan Fendi Zanders tidak mengkhawatirkan hal-hal yang dikhawatirkan Mina. Hanya saja Fendi Zanders merasa jika dia mengungkapkan identitasnya kepada Mina sekarang, Mina mungkin tidak akan mempercayainya. Jadi sebaiknya dia mengikuti keinginan Mina untuk melakukan ini, dan dia tidak perlu menjelaskan banyak hal kepada Mina. Bab 478. Setelah Mina selesai berkomunikasi dengan Fendi Zanders, dia membuka pintu villa dan kembali ke villa. Namun ketika Mina dan Fendi Zanders kembali ke villa, mereka menemukan bahwa Chen Qianqian, Lian dan yang lainnya tidak mengunjungi villa tersebut. Sebaliknya, mereka semua duduk di sofa, seolah sedang menunggu Fendi Zanders dan Mina kembali. Mina dengan cepat menyesuaikan emosinya, dan kemudian bertanya kepada semua orang sambil tersenyum, apa yang kalian semua lakukan di sini? Apakah kalian tidak akan mengunjungi villa? Saya mendengar dari Fendi Zanders bahwa ada taman di belakang villa, kenapa tidak kita pergi ke taman dan melihatnya? Mina, kamu tidak berencana mengajak kami berkeliling lalu menyuruh kami pergi. Chen Qianqian mencibir, dan bertanya pada Mina dengan nada yang sangat menghina. Setelah mendengar kata-kata Chen Qianqian, Mina tertegun sejenak, ekspresi kebingungan melintas di wajah cantiknya, dan kemudian dengan lembut bertanya kepada Chen Qianqian, Kikian, apa maksudmu dengan kata-kata ini? Apa yang harus saya lakukan? Maksud dengan kalimat ini, tahukah kamu? Chen Qianqian memandang Mina dan mencibir, lalu berkata sambil tersenyum, Mina, kami baru saja mendengar apa yang kamu dan Fendi Zanders katakan di luar. Setelah Mina mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan cemberutnya, dan kemudian berteriak dengan sedikit kegembiraan, kamu benar-benar mendengar percakapanku dengan Fendi Zanders. Menguping kalian berdua. Chen Qianqian memandang Mina dengan senyuman menghina, lalu berkata dengan ringan, Mina, menurutmu kami begitu hina? Apakah kami akan menguping percakapanmu dengan Fendi Zanders? Lalu bagaimana kamu tahu? Mina buru-buru bertanya dengan keras. Lihat apa itu? Chen Qianqian menunjuk ke monitor di dinding, dan berkata dengan nada yang sangat tenang. Mina tercengang melihat monitor di dinding, karena Mina tidak mengetahui bahwa di dalam villa ini terdapat sistem pemantauan, dan sistem pemantauan ini tidak hanya dapat melihat situasi di setiap kamar, tetapi juga melihat situasi di luar villa. Jadi apa yang dikatakan Fendi Zanders kepada Mina barusan, orang-orang yang duduk di villa ini juga dapat mendengarnya dengan jelas. Sebagai pemilik villa ini,
Fendi Zanders sendiri tidak mengetahui bahwa ada fungsi seperti itu di villa tersebut. Mina, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan sekarang? Chen Qianqian memandang Mina dengan senyum menghina. Mina berdiri di sana dengan ekspresi bingung. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya, semuanya sudah terlambat. Saat kami meragukan identitas Fendi Zanders sebelumnya, kamu terus membela Fendi Zanders. Aku masih tidak mengerti kenapa. Ternyata kamu sudah tahu kalau Fendi Zanders adalah orang miskin, dan Fendi Zanders hanyalah kamu. Ditemukan. Chen Qianqian memandang Mina dan mencibir dengan dingin. Biar saya katakan saja, bagaimana orang miskin seperti Fendi Zanders bisa membeli villa semahal itu, jadi villa ini sama sekali bukan milik Fendi Zanders. Fendi Zanders mencuri kuncinya. Li Yan juga berteriak. Mina, kalian berdua benar-benar bertindak terlalu jauh hari ini. Jika pihak keamanan villa mengetahui bahwa kita menyelinap masuk, maka kita semua akan menderita. Wei Daqiang, yang mampu membantu Mina mengucapkan beberapa patah kata sebelumnya, tampak untuk berada di pihak Chen Qianqian sekarang. Mina, bagaimana menurutmu? Kamu bilang meskipun kamu benar-benar dirawat oleh tiran lokal, kami tidak akan menertawakanmu. Lagi pula, dirawat oleh tiran lokal juga merupakan kemampuanmu, tapi kamu sekarang apa masalahnya menemukan orang malang seperti Fendi Zanders berpura-pura menjadi tiran lokal? Su Mengying berteriak dengan marah. Ya, tidak baik bagimu melihat Fendi Zanders ini. Dia tidak terlihat seperti generasi kedua yang kaya. Baru saja dia tanpa malu-malu mengatakan bahwa villa ini miliknya. Benar-benar tidak tahu malu. Aku belum pernah melihatnya ketika aku tumbuh dewasa. Sungguh orang yang tidak tahu malu seperti dia. Jiang Xiaoling juga berteriak. Meskipun semua orang mencurigai identitas Fendi Zanders di dalam hati mereka sebelumnya, mereka belum menemukan bukti yang meyakinkan, jadi mereka tidak berani berbicara terlalu serius. Namun berbeda sekarang, mereka sudah mengetahui bahwa Fendi Zanders sama sekali bukan generasi kedua yang kaya, dan villa ini bukan miliknya. Fendi Zanders baru saja mencuri kunci villa ini dari bagian penjualan. Jadi orang-orang ini tentu saja tidak akan sopan ketika berbicara dengan Fendi Zanders, dan mereka semua mulai mencibir Fendi Zanders, ingin menenggelamkan Fendi Zanders dengan air liur mereka. Mina menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan kegembiraannya, lalu mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah, sekarang kalian semua tahu apa yang terjadi, maka aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Benar, Fendi Zanders ini adalah seorang aktor yang saya temukan, dia sama sekali bukan generasi kedua yang kaya, dan villa ini bukan miliknya, saya hanya tidak ingin Anda mengetahui hal-hal yang saya siaran langsung. Mina, menurutmu kenapa kamu melakukan ini? Sekalipun kamu benar-benar diurus oleh tiran lokal, kami tidak akan menertawakanmu. Lagi pula, masyarakat ini penuh dengan menertawakan orang miskin dan tidak menertawakan para pelacur. Setelah Chen Qianqian melihat Mina mengakui hal ini, hatinya sangat bahagia, dan mengatakan sesuatu yang aneh. Benar, Mina, kita sudah berteman selama bertahun-tahun, kamu tidak perlu melakukan ini. Jiang Xiaoling juga buru-buru berteriak. Panggil. Mina menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan suara rendah, percaya atau tidak, bagaimanapun juga, aku tidak diurus oleh tiran lokal, dan sekarang kalian semua tahu apa yang terjadi, jadi jangan tinggal sini, ayo cepat keluar dari sini. Oke, karena Mina sudah mengakuinya, kami tidak akan mempersulitmu, ayo cepat pergi, jangan sampai ada yang mengetahuinya nanti, lalu kami tidak akan bisa pergi meski kami mau. Melihat bahwa dia telah mencapai tujuannya, Chen Qianqian secara alami tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi, jadi dia bangkit dan bersiap untuk pergi. Tunggu sebentar. Tapi pada saat ini, Li Yan tiba-tiba memanggil. Setelah mendengar kata-kata Yan, semua orang menoleh untuk melihat posisi Li Yan. Li Yan, apa lagi yang ingin kamu lakukan? Chen Qianqian bertanya pada Li Yan dengan ekspresi bingung. Kita tidak bisa pergi sekarang. Li Yan menjawab dengan kosong. Kenapa kamu tidak bisa pergi? Apakah kamu akan menunggu di sini sampai pemilik villa menemukan kita sebelum kita pergi? Chen Qianqian mengerutkan kening dan berteriak pada Li Yan. Apakah menurutmu tidak akan ada yang tahu bahwa kita pernah ke villa ini setelah kita pergi? Li Yan berkata kepada semua orang dengan wajah muram. Setelah mendengar kata-kata Li Yan, semua orang terdiam di tempat, wajah mereka penuh keraguan. Bab 479. Awalnya, semua orang berencana meninggalkan Dijingno. Satu setelah mendengar kebenaran dari Mina. Bagaimanapun, villa ini bukan milik Fendi Zanders. Mereka masuk tanpa izin ketika mereka masuk sekarang. Jika mereka tertangkap, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tapi saat mereka hendak pergi, Li Yan tiba-tiba menghentikan semua orang dan menolak membiarkan mereka pergi. Semua orang tidak mengerti apa yang dipikirkan Li Yan saat ini. Li Yan, apa yang kamu pikirkan? Kamu tidak mengizinkan kami pergi sekarang, apakah kamu masih ingin kami duduk dan menunggu? Chen Qianqian menatap Li Yan dengan mata berair besar, dan meneriaki Li Yan dengan ekspresi sangat bersemangat. Apakah kalian punya otak?
Lian berteriak tak berdaya, lalu menunjuk ke monitor di dinding dan berkata dengan keras, apakah kamu tidak melihat monitor itu? Apa yang terjadi dengan monitor itu? Mina membeku sesaat, dan bertanya dengan ekspresi bingung. Ada kamera di mana-mana di villa ini, dan ketika kita masuk, kita pasti telah difoto oleh kamera di pintu, jadi meskipun kita pergi sekarang, seseorang akan tahu bahwa kita pernah ke sini, dan penjaga keamanan di pintu apakah aku juga melihat kita masuk, jadi jika kita pergi sekarang, kalau ada yang kehilangan sesuatu di villa ini, tidak bisakah mereka semua disalahkan pada kita? Lian berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. Setelah semua orang mendengar perkataan Lian, mereka akhirnya mengerti mengapa Lian tidak membiarkan mereka pergi. Lagi pula, barang-barang di villa ini sangat mahal. Kaligrafi dan lukisan apapun mungkin bernilai jutaan. Jika ada sesuatu yang benar-benar hilang pada saat itu, pasti akan ditemukan pada mereka. Kami tidak mengambil apapun, jadi itu tidak akan ditemukan pada kami. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Wei Daqiang berkata dengan suara rendah. Bahkan jika tidak ada yang hilang, ketika pemilik villa memeriksa video pengawasan, dia akan mengetahui bahwa kita telah masuk. Jika dia memanggil polisi, kita akan dianggap masuk tanpa izin. Anda mungkin tidak melakukan apa-apa, tapi saya sendiri saya dari Jiangcheng, dan saya dapat dengan mudah mengetahui siapa saya, jadi kita tidak bisa pergi sekarang. Lian berkata dengan keras. Setelah semua orang mendengar apa yang dikatakan Lian, ekspresi wajah mereka menjadi tegang. Karena mereka sekarang sadar akan keseriusan masalah ini, apakah itu kehilangan sesuatu atau masuk tanpa izin ke dalam rumah, konsekuensinya tidak dapat mereka tanggung. Kalau begitu, Lian, ayo. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Chen Qianqian jelas-jelas bingung saat ini, dan bertanya pada Lian dengan ekspresi sangat gugup. Lian menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders, dan berkata dengan nada tenang, sebenarnya, masalah ini mudah ditangani. Ayo hubungi Satpam Villa sekarang, dan biarkan Satpam bawa Fendi Zanders pergi. Dan jelaskan bahwa Fendi Zanders berbohong kepada kami tentang masalah ini hari ini, mengatakan bahwa villa ini miliknya, jadi kami masuk, tetapi kenyataannya Fendi Zanders mencuri kuncinya, dan kami semua tidak mengetahuinya. Kami baru saja masuk, dan penjaga keamanan mungkin tidak akan mempermalukan kami, dan jika pemilik villa benar-benar ingin menyelidikinya, maka cukup menahan Fendi Zanders sendirian. Setelah mendengar kata-kata Lian, Mina langsung membeku di tempatnya, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Karena Mina tidak pernah menyangka bahwa yang dikatakan Lian adalah menyerahkan Fendi Zanders kepada penjaga keamanan dan membiarkan Fendi Zanders memikul semua tanggung jawab sendirian. Li Sao, bukankah buruk bagi kita melakukan ini? Wei Daqiang ragu sejenak, lalu bertanya pada Lian dengan lembut. Ya, jika kita menyerahkan Fendi Zanders begitu saja, sepertinya agak tidak benar. Yang Chow buru-buru mengikutinya. Jika kalian berdua merasa tidak enak, maka kalian dapat tinggal dan mengambil tanggung jawab bersama Fendi Zanders. Lagi pula, saya tidak akan mengambil tanggung jawab bersamanya, dan saya memasuki villa ini tanpa menyadarinya. Lian menjawab dengan hampa. Menurutku perkataan Li Sao benar. Jika bukan karena Fendi Zanders mengatakan bahwa villa ini miliknya hari ini, bagaimana kita bisa memasuki villa ini? Jiang Xiaoling buru-buru berkata. Benar, karena Fendi Zanders mencuri kuncinya, dan Fendi Zanders mengizinkan kita masuk, jika terjadi sesuatu, Fendi Zanders harus bertanggung jawab penuh, siapa yang menyuruhnya menipu kita. Su Mengying pun berdiri dan mengungkapkan sikapnya. Chen Qianqian berdiri diam dan tidak berbicara, tapi dia tidak menghentikan Lian saat ini. Karena dia juga setuju dengan Lian di dalam hatinya. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang ingin terlibat dalam masalah Fendi Zanders, dan mereka semua tahu bahwa pemilik villa ini pasti orang hebat. Jika mereka menyinggung perasaannya, konsekuensinya pasti akan sangat serius. Buruk sekali. Lian, aku mohon padamu untuk tidak memanggil penjaga keamanan, oke? Jika sesuatu benar-benar terjadi, biarkan aku yang bertanggung jawab, oke? Jika kamu benar-benar menelepon, mereka pasti akan menangkap Fendi Zanders saat pencuri itu bangkit. Setelah itu Mina melihat ada yang tidak beres, dia buru-buru berdiri dan berteriak pada Lian dengan penuh semangat. Mina, kejadian hari ini bukan karena aku tidak menunjukkan kemesraan, tapi karena kejadian ini bukan masalah sepele. Kalau ada yang ingin kamu katakan, kamu bisa menjelaskannya kepada pemiliknya, tapi aku tidak ingin terlibat dengan itu. Fendi Zanders, jadi sekarang aku harus memanggil petugas keamanan ke sini. Lian pasti tidak akan berubah pikiran sekarang karena perkataan Mina. Lagi pula, dia tidak memanggil penjaga keamanan ke sini hanya untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, karena itu juga bisa memanfaatkan kesempatan untuk mempermalukan Fendi Zanders. Setelah mengucapkan kata-kata ini, tanpa ragu sedikit pun, Lian mengeluarkan ponselnya dan menemukan nomor departemen penjualan di Jing Manor. Lian, aku mohon, jangan menelepon, oke? Jika Fendi Zanders benar-benar ditangkap oleh penjaga keamanan, maka hidupnya mungkin hancur.
Mina tidak menyangka Lian begitu tidak berperasaan, dan dia benar-benar akan menelepon, jadi dia buru-buru mengulurkan tangan untuk menghentikan Lian. Mina, maafkan aku tidak ingin terlibat dengan cara apapun karena Fendi Zanders. Menurutku orang lain harus berpikiran sama denganku. Karena Fendi Zanders berani melakukan hal seperti itu, dia harus menanggung akibatnya. Tanda seru petik 2. Lian menjawab Mina dengan suara dingin, lalu mengulurkan tangannya dan mendorong Mina menjauh, dan menekan nomor bagian penjualan di ponselnya. Fendi Zanders duduk di sofa dengan wajah tenang, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, karena dia sama sekali tidak mengkhawatirkan panggilan Lian. Bab 480. Fendi Zanders, apa yang masih kamu lakukan sambil duduk di sana? Cepat mohon pada Lian. Setelah Mina melihat penampilan Fendi Zanders yang tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri, dia berteriak dengan ekspresi yang sangat bersemangat. Kenapa aku bertanya padanya? Fendi Zanders membalas Mina dengan ekspresi yang sangat tenang. Setelah Mina mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tertegun sejenak dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Karena Mina benar-benar tidak bisa memahaminya, Fendi Zanders yang biasanya lemah, berani mengatakan hal seperti itu saat ini, karena jika dikatakan sesuai dengan situasi normal, Fendi Zanders seharusnya terlalu takut untuk berbicara sekarang. Itu benar. Fendi Zanders, jika kamu tidak menjadi perantara dengan Lian sekarang, hidupmu akan hancur, tahukah kamu? Mina menatap Fendi Zanders dengan mata berair besar, dan meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bersemangat. Villa ini milikku. Kenapa aku harus takut dia akan memanggil seseorang? Karena dia ingin menelepon, biarkan dia yang melakukannya. Fendi Zanders menatap Mina dengan ringan, dan berkata dengan nada yang sangat tenang. Dan Mina memandang Fendi Zanders di depannya, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya, karena dia benar-benar tidak mengerti dari mana Fendi Zanders datang untuk mengucapkan kata-kata seperti itu dengan percaya diri. Mina, kamu dengar semua yang dikatakan anak ini kan? Sudah jam segini, dan dia berani bilang kalau villa ini miliknya, jadi aku akan memanggil satpam sekarang, dan aku ingin melihat-lihat. Villa hari ini. Apakah villa itu miliknya? Lian berteriak dengan ekspresi sangat gembira, lalu mengambil ponselnya dan menghubungi nomor departemen penjualan. Mina berdiri di sana dengan wajah putus asa, melihat posisi Fendi Zanders. Dia tidak tahu harus berkata apa, dia tidak mengerti mengapa Fendi Zanders masih berbohong saat ini, dan menunggu penjaga keamanan dari Dijing Manor datang. Lebih jika demikian, Fendi Zanders pasti akan ditangkap sebagai pencuri. Tetapi jika Fendi Zanders bersedia menundukkan kepalanya untuk menjadi perantara dengan Lian sekarang, Lian mungkin masih memberi kesempatan kepada Fendi Zanders. Hanya saja sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun, karena panggilan Lian sudah dilakukan, tetapi karena sudah malam, tidak ada yang menjawab telepon sama sekali. Chen Qianqian, Jiang Xiaoling dan yang lainnya berdiri di pinggir lapangan dan menyaksikan dengan dingin, seolah-olah mereka tidak ada hubungannya dengan diri mereka sendiri. Orang-orang ini pasti tidak akan menjadi perantara bagi Fendi Zanders, karena hubungan mereka dengan Fendi Zanders tidak terlalu baik. Jika mereka tidak melaporkan Fendi Zanders sekarang, jika terjadi sesuatu, mereka semua akan terlibat. Sekarang selama Fendi Zanders diserahkan, keselamatan semua orang bisa terjamin. Semua orang masih tahu bagaimana memilih soal pilihan ganda ini. Mina adalah satu-satunya yang tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada Fendi Zanders. Halo. Pada saat ini, orang dari bagian penjualan akhirnya berhasil menelepon. Halo, apakah ini departemen penjualan Henke Real Estate? Lian menatap Fendi Zanders. Benar, kami adalah Henke Real Estate di sini, apa yang bisa saya bantu? Karena sudah pukul 9 malam, para sales di bagian penjualan sudah pulang kerja, dan hanya beberapa satpam yang masih bertugas. Saya ingin melaporkan bahwa seseorang menyelinap ke Dijing Manor No. 1 di komunitas Dijing Manor Anda. Cepat kemari dan bawa orang ini pergi. Lian berkata dengan lugas. Setelah Mina mendengar kata-kata Lian, sedikit keputusasaan muncul di matanya. Kamu, apa yang kamu katakan? Penjaga keamanan di ujung lain telepon juga terkejut, dan bertanya dengan ekspresi sangat bingung. Aku bilang seseorang mencuri kunci entah dari mana dan bertemu dengan seseorang di Dijing No. 1. Apakah kamu mengerti? Lian mengulanginya tanpa daya. Apakah yang kamu katakan itu benar? Penjaga keamanan masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan Lian. Bagaimanapun, ini sudah lama sekali, dan situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Terlebih lagi, seseorang mencuri kunci Dijing No. 1 dan menyelinap ke dalam villa. Omong kosong, kenapa aku berbohong padamu? Aku di Dijing No. 1 sekarang, dan orang yang menyelinap masuk telah dikendalikan oleh kita. Lian berteriak dengan tidak sabar. Lalu, apa, kamu harus membantu kami mengendalikannya, kami akan bergegas ke sana sekarang. Jawab penjaga keamanan itu dengan gemetar, dengan sedikit kepanikan di ekspresinya. Bagaimanapun, Dijing No.
Satu dapat dianggap sebagai bangunan landmark dari Hengke Real Estate mereka, dan Dijing Manor selalu mengklaim sebagai komunitas dengan pekerjaan keamanan terbaik. Jika seseorang menyelinap ke Dijing No. 1. Jika terjadi kesalahan, itu bukanlah sesuatu yang mampu ditanggung oleh penjaga keamanan mereka. Dan yang terpenting, kejadian ini akan berdampak sangat buruk bagi Dijing Manor, bahkan mungkin berdampak langsung pada penjualan villa tersebut. Oke, aku menunggu di villa sekarang, cepat bawa seseorang kemari. Li Yan menjawab dengan ringan, lalu langsung menutup telepon. Ketika Mina melihat Li Yan selesai menelepon, dia tercengang. Dia duduk di sofa dengan ekspresi putus asa dan menatap Fendi Zanders dengan mata kusam. Setelah ragu-ragu selama 2 detik, dia berkata kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, "Fendi Zanders, apa yang masih kamu lakukan duduk di sini? Kamu lari cepat, penjaga keamanan itu akan segera datang untuk menangkapmu. Tangkap aku." Fendi Zanders tersenyum ringan, lalu menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, "Mengapa mereka menangkap saya? Saya sudah mengatakan bahwa gedung Dijing No. 1 ini milik saya. Tidak peduli siapa yang datang, mereka tidak memenuhi syarat untuk menangkap saya." Tanda seru petik 2. Fendi Zanders, ini sudah waktunya, bisakah kamu berhenti membual? Perlakukan saja seperti aku memohon padamu, oke? Kamu cepat. Mina berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bersemangat. "Aku tidak membual. Karena kalian semua tidak percaya bahwa villa ini milikku, tidakkah kalian tahu kapan penjaga keamanan datang?" Fendi Zanders menjawab Mina dengan ringan, dengan ekspresi sangat tenang di wajahnya. "Hehe." Li Yan memandang ke arah Fendi Zanders dengan senyum menghina, lalu menatap matanya dan berkata, "Fendi Zanders, kamu benar-benar tidak menangis ketika melihat peti mati itu. Segalanya telah sampai pada titik ini, dan kamu berani mengatakan bahwa villa ini adalah milikmu, kamu benar-benar tidak tahu malu." Fendi Zanders mengangkat kepalanya dan menatap Li Yan dengan ringan, tetapi tidak berbicara. Saat ini, Fendi Zanders sedang keras kepala. Ketika penjaga keamanan tiba, saya bisa melihat bagaimana dia masih bisa sombong dengan kita. Chen Qianqian berteriak dengan mulut melengkung. Diperkirakan ketika penjaga keamanan tiba, Fendi Zanders ini akan sangat ketakutan hingga dia akan berlutut di tanah dan mohon ampun. Jiang Xiaoling berkata dengan nada menghina. "Hehe, tunggu saja." Li Yan tersenyum tipis dan menatap Fendi Zanders dengan provokatif.